warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septiarini dari Prodi BTP kelas 2A dengan NIM 42019230034 dari jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan pasar pertanian. Kebijakan pertanian itu menjelaskan serangkaian hukum ilmu terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Menurut Handri Ma'ruf, pasar merupakan ruang para penjual dan pembeli bertemu. Di sana ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli, dan kemudian juga terjadi transaksi jual beli. Fungsi pasar: 1. Mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan. 2. Sebagai mata pencaharian. 3. Meningkatkan perekonomian sebuah negara. Yang keempat, menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Ciri-ciri pasar: 1. Terjadinya transaksi jual beli. 2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. 3. Alat tukar. 4. Ada interaksi antara penjual dan pembeli. Kelima, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kebijakan pertanian menurut Soeharto tahun 2005. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam suatu negara, pengambilan kebijakan ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang disebut pemerintah. Macam-macam kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan harga. Tujuannya mencegah para penjual dan pembeli dari permainan harga dan mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga di pasar. Kedua, kebijakan pemasaran. Tujuan utamanya yaitu untuk memperkuat daya saing petani dan pedagang yang ada di pasar. Ketiga, kebijakan input. Kebijakan ini mempengaruhi harga-harga dan sistem pembelian input variabel yang digunakan dalam usaha tani. 4. Kebijakan kredit. Kebijakan ini berhubungan dengan perolehan modal untuk membeli input-input variabel yang digunakan dalam usaha tani. 5. Kebijakan mekanisme. Kebijakan ini mempengaruhi langkah petani dalam menggunakan teknologi mekanis atau modal tetap usaha tani. Keenam, kebijakan land reform. Kebijakan yang mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna mesejahterakan rakyat termasuk petani. Ketujuh, kebijakan pengairan. Kebijakan ini berkaitan dengan perolehan air sebagai sumber daya alam usaha tani. Kebijakan pemasaran. Nah, di samping kebijakan harga untuk melindungi petani produsen, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran dari produsen ke konsumen dengan tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani. Nah, masalah yang dihadapi di Indonesia adalah kurangnya kegairahan berproduksi pada tingkat petani dan tidak ada keinginan untuk mengadakan penanaman baru dan usaha-usaha lain untuk menaikkan produksi, karena presentasi harga yang diterima oleh petani itu relatif kecil dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh golongan-golongan lain. Nah, selain kebijakan pemasaran, hasil-hasil tanaman perdagangan untuk ekspor, kebijakan ini meliputi juga pengaturan distribusi sarana-sarana produksi bagi petani. Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang dan melayani kebutuhan petani seperti pupuk, insektisida, pestisida, dan lain-lain, sehingga petani dapat membeli sarana-sarana produksi tersebut dengan harga relatif tidak terlalu tinggi. Sudah jelas di sini bahwa kebijakan pemasaran merupakan usaha campur tangan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar.
Nah, di satu pihak, pemerintah dapat mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan pasar supaya tidak terlalu merugikan pedagang dan petani. Tetapi di pihak lain, persaingan dapat didorong untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.